Mengapa Prabowo ngotot buat RUU penanggulangan disinformasi dan propaganda asing? Pertama, naskah akademik rancangan undang-undang atau RUU penanggulangan disinformasi dan propaganda asing muncul di tengah kekhawatiran pemerintah terhadap campur tangan pihak luar dalam urusan domestik Indonesia. Majalah Tempo menjadi media pertama yang memberitakan gagasan pemerintah untuk menangkal intervensi asing lewat pembuatan undang-undang itu. Mereka memperoleh salinan naskah akademik dalam sebuah grup percakapan internal yang beranggotakan jurnalis dan akademikus. Mendapatkan draft itu pada pekan kedua Januari 2026, reporter Tempo meminta verifikasi mengenai dokumen itu kepada Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hukum. Yang kedua, pembahasan dan penulisan naskah akademik yang konon hanya diketahui sebagian kecil pejabat pemerintah. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Izzah Mahendra mengaku belum membaca isi naskah akademik ketika dimintai tanggapan pertama kali. Hasil penelusuran jurnalis Tempo, Hussein Abri Dongaron, menemukan bahwa penggagas regulasi baru ini rupanya Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan kekhawatiran soal intervensi asing dalam retret kabinet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dia kemudian memerintahkan Yusril dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menggelar pengkajian dan mencari referensi hukum dari negara-negara yang punya regulasi menangkal propaganda asing. Ketiga, narasi intervensi asing atau anti-asing acap kali dilontarkan Prabowo. Ia kerap menyuarakan keyakinannya bahwa kekuatan asing berupaya mempengaruhi stabilitas politik dan arah kebijakan nasional melalui perang informasi. Prabowo berulang kali menuding adanya antek-antek asing yang bekerja di dalam negeri, baik melalui lembaga swadaya masyarakat, media, maupun platform digital. Rancangan undang-undang ini bertujuan menghadapi disinformasi dan propaganda yang memecah belah bangsa. Keempat, disinilah persoalan mulai muncul. Kelompok masyarakat sipil menilai rancangan undang-undang ini berpotensi menjadi alat represi baru. Ketentuan yang samar dan kewenangan besar di tangan pemerintah dikhawatirkan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Kritik, laporan investigatif, atau ekspresi politik yang sah bisa jadi dilabeli sebagai disinformasi atau propaganda asing. Sejumlah organisasi kebebasan pers mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan regulasi semacam ini sering berujung pada pembungkaman suara kritis. Alih-alih melawan hoax, negara justru berpotensi mengontrol narasi dan menentukan kebenaran versi penguasa. Dalam iklim demokrasi yang sehat, perbedaan pendapat seharusnya dilindungi, bukan dicurigai. Kelima, melakukan kritik dan koreksi atas suatu kemungkaran, kezaliman, dan kebatilan adalah sesuatu yang dijunjung tinggi dalam Islam. Apalagi mengkritik kebijakan penguasa yang zalim. Pahalanya disejajarkan dengan seutama-utamanya jihad dan menempati posisi sebagaimana penghulu para syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu yang syahid di medan Uhud. Di dalam Islam, mengatasi intervensi asing dan propaganda antek asing dan asing adalah dengan membangun ketahanan ideologis, ketahanan politik yaitu kepemimpinan yang visioner dan solid, ketahanan ekonomi, dan ketahanan militer. Bila itu ada dan nyata, apapun intervensi asing akan dapat dihalau. Memang tidak dipungkiri, kepentingan kapitalis asing dan asing untuk menguasai juga nyata. Tetapi masalahnya bila keempat ketahanan internal tersebut absen dari suatu negeri karena dikuasai negeri tersebut oleh persekongkolan jahat segelintir oligarki, baik oligark politik maupun oligark ekonomi, sehingga kekayaan terkonsentrasi di sedikit kelompok, sumber daya alam milik publik berpindah ke minoritas, ketidakadilan dan kemiskinan merajalela, maka biasanya setiap kritik keras sering dicurigai sebagai hal yang dianggap membahayakan kedudukan penguasa dan sering untuk membungkamnya diciptakanlah label antek asing. Paham sampai di sini? Salam melek politik.